Halo semuanya, perkenalkan saya Samuel Effendi Pratama dari Universitas Multidata Palembang. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil review dari sebuah penelitian yang berjudul Klasifikasi Masyarakat Miskin Menggunakan Metode Naif Bayes. Nah, studi ini sangat menarik yang ditulis oleh Haditsa Anur dari Universitas Iksan Gorontalo. Penelitian ini mengangkat isu penting yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Salah satunya itu adalah ketimpangan ekonomi dan bagaimana teknologi bisa membantu dalam proses identifikasi masyarakat yang ekonominya tergolong rendah secara lebih efisien dan objektif dengan menggunakan metode Naif Bayes classifier. Penelitian ini berupaya membangun sistem klasifikasi otomatis yang bisa membangun pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial, agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, kita tahu bukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum merata. Masih ada banyak wilayah yang tertinggal. Salah satunya adalah Kecamatan Tibawa di Kabupaten Gorontalo. Di wilayah ini masih ditemukan kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan belum mencapai taraf hidup yang bisa dibilang sejahtera. Melihat kondisi tersebut, tentu dibutuhkan solusi yang dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara lebih efisien dan akurat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem klasifikasi otomatis untuk membedakan masyarakat mana sih yang miskin dan yang tidak miskin dengan menggunakan algoritma komputer pastinya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pemerintah atau pihak terkait dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Nah, selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data masyarakat miskin dari Kecamatan Tibawa pada tahun 2015. Dengan total data yang digunakan itu ada 160 data yang kemudian 171 data digunakan sebagai data latih dan 19 data digunakan sebagai data uji. Nah, variabel atau atribut yang digunakan dalam klasifikasi itu ada umur, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, jumlah tanggungan dalam keluarga, dan status perkawinan. Nah, atribut-atribut ini dianggap relevan dalam menentukan kondisi ekonomi seseorang. Nah, selanjutnya, apa sih metode Naif Bayes itu? Nah, metode Naif Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi yang bekerja berdasarkan teorema Bayes. Intinya, metode ini menghitung kemungkinan atau probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan nilai atribut-atribut yang dimilikinya. Nah, kenapa sih disebut naif? Apakah karena algoritma ini polos dan gampang percaya begitu saja? Bukan ya. Sebenarnya disebut naif karena metode ini mengasumsikan bahwa semua atribut bersifat independen, alias tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi dia naif karena terlalu percaya kalau semua fitur itu berdiri sendiri. Meskipun sebenarnya asumsi ini agak berlebihan, metode ini justru sangat populer. Alasannya karena prosesnya yang cepat, sederhana, dan hasil klasifikasinya cukup akurat. Apalagi kalau digunakan untuk dataset yang jumlahnya sangat besar. Nah, selanjutnya, untuk memperjelas cara kerja sistem, peneliti juga menyajikan contoh perhitungan secara manual terhadap satu data baru. Misalnya, data ini mewakili seseorang dengan atribut umurnya yang tergolong tua, pendidikan terakhirnya SLTP,
pekerjaannya pedagang, dan memiliki penghasilan yang tinggi. Dari atribut-atribut tersebut, kita hitung probabilitasnya untuk masuk ke dua kategori, yaitu miskin dan tidak miskin. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kemungkinan masuk kategori miskin itu adalah 0%. Sedangkan untuk kategori tidak miskin itu sekitar 0,0002%. Meskipun kedua angkanya kecil, karena probabilitas tidak miskin dibilang lebih besar, maka sistem tetap mengklasifikasikan data ini sebagai tidak miskin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana sistem mengambil keputusan berdasarkan probabilitas tertinggi, walaupun bedanya tipis banget. Nah, selanjutnya untuk menguji seberapa akurat sistem yang dibangun, peneliti juga menggunakan teknik split validation, di mana sebanyak 171 data digunakan sebagai data latih dan 19 sisanya sebagai data uji. Kemudian, hasil klasifikasi dievaluasi menggunakan confusion matrix. Nah, hasilnya, sistem memperoleh akurasi sebesar 73%, yang dimana ini termasuk cukup baik. Lalu, precisionnya mencapai 92%, artinya prediksi terhadap data masuk kategori miskin sangat tepat. Sementara itu, recall-nya sebesar 86%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data miskin berhasil dikenali dengan baik oleh sistem. Nah, selanjutnya, penelitian ini juga menghasilkan sebuah klasifikasi yang berbasis komputer, dirancang untuk memudahkan proses identifikasi masyarakat miskin. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai form input, form kelas, form parameter, form subparameter, form input data latih, dan juga form untuk input objek yang ingin diklasifikasikan. Nah, semua fitur pada sistem telah diuji menggunakan metode black box testing. Dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fungsinya berjalan dengan baik dan sesuai tujuan awal tadi. Selain itu, sistem ini juga menyediakan halaman khusus untuk menampilkan hasil klasifikasi serta fitur untuk mencetak laporan seperti yang bisa terlihat di kiri saya, sehingga hasil analisis bisa langsung digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya, berdasarkan seluruh proses penelitian dan pengujian tadi, peneliti menyimpulkan beberapa hal. Nah, pertama, sistem klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode naive Bayes berhasil dibangun dan diuji secara teknis. Kedua, tingkat akurasi sebesar 73% menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif dan layak digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sistem ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Nah, sebagai penutup, peneliti juga memberikan beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Yang pertama itu, sistem bisa dikembangkan lebih lanjut agar akurasinya meningkat. Misalnya, dengan menambahkan proses seleksi atribut atau mencoba algoritma klasifikasi lain seperti decision tree atau random forest. Lalu, yang kedua, jumlah data yang digunakan sebaiknya lebih ditingkatkan dan lebih diberagamkan. Semakin banyak variasi data, maka sistem bisa belajar lebih baik juga, dan hasil klasifikasinya juga akan semakin terus meningkat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.